Percakapan mereka yang awalnya sederhana menjadi semakin hangat dan intens. Keduanya merasa nyaman satu sama lain, sehingga mereka berdua menjadi semakin dekat meski hanya dalam waktu singkat, yaitu dalam kurun waktu 4 hari saja. Dalam 4 hari tersebut, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu pertama kalinya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang gadis muda yang mengalami nasib tragis. Dia tewas, jasadnya ditemukan setengah tanpa busana di sebuah kebun jagung, area cagar alam hutan dekat kandang ayam, dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Terdapat luka robek di leher kirinya, yang mana itu akibat dari tikaman senjata tajam. Dan usut punya usut, tindakan keji tersebut ternyata dilakukan oleh teman kencannya sendiri yang dia kenal dari aplikasi kencan. Si pelaku di saat itu merasa kesal akibat korban menolak saat diajak berhubungan badan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Tak cukup hanya menghabisi kenalannya di aplikasi kencan, pria asal Magelang, Jawa Tengah bernama Naufal Zulfakar ini juga melakukan terhadap jasad korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu, aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Kendal, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, ada seorang gadis muda bernama Siti. Ibunya bernama Rohmatun, namun mengenai identitas ayahnya tidak diketahui. Di dalam keputusan hidupnya, Siti yang masih berusia 19 tahun memilih untuk menjalani pendidikan sambil memperdalam ilmu agama. Dan sejak lulus dari sekolah dasar, Siti langsung mengabdikan hidupnya sebagai santriwati di salah satu pondok pesantren yang ada di Ngampel, Kendal, Jawa Tengah. Bahkan sampai Siti lulus SMA, Siti memutuskan untuk tetap mengabdikan diri di pondok pesantren sebagai hafizah atau istilah yang lebih dikenal sebagai wanita penghafal Al-Quran. Selain menjalankan aktivitas sebagai seorang santriwati dan juga hafizah, Siti juga bekerja sebagai penjahit di sekitar pondok pesantren tempatnya mengabdi untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap harinya, Siti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaati peraturan yang diberlakukan di pondok pesantren. Dia menjalankan kewajibannya dengan disiplin, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, serta mengikuti berbagai aktivitas lainnya di lingkungan pesantren. Selain aktivitasnya di pesantren, Siti menjalankan pekerjaan sebagai penjahit dengan sangat tekun. Namun sobat, seperti gadis muda pada umumnya, ada saat-saat di mana Siti merasa jenuh. Di dalam hatinya, dia juga ingin memiliki pengalaman baru, termasuk mengenal lawan jenis. Entah mungkin jika sesama dari pesantren akan menimbulkan pengaruh besar atau bagaimana, jadi Siti pun akhirnya mencari teman pria dari luar lingkungan pesantren. Dan untuk mendapatkan kenalan pria, Siti memutuskan untuk mencarinya melalui aplikasi kencan. Saat itu, pada suatu hari, tepat di hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024, Siti pulang ke rumahnya di Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah untuk menghadiri haul kakeknya. Siti izin untuk pulang hanya 1 hari saja dan kembali keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 diantar kembali oleh ayahnya ke pesantren. Lalu sobat, di momen saat pulang ke rumahnya itulah Siti memanfaatkan waktu untuk mengunduh aplikasi kencan, yaitu aplikasi hijau yang bernama Omi. Di aplikasi tersebut, Siti pun saling cocok dengan seorang pria yang bernama Naufal Zulfakar. Pria yang akrab disapa dengan nama Naufal tersebut merupakan seorang pria muda yang usianya hanya terpaut 2 tahun lebih tua dari usia Siti, yaitu 21 tahun. Naufal ini merupakan warga Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Namun entah karena alasan ekonomi atau memang keputusannya sendiri, Naufal memutuskan untuk merantau ke Kendal. Di Kendal, Naufal bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan ekonomi khusus Kendal demi mencukupi kebutuhan hidupnya, sekaligus bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan agar terjangkau dengan tempat kerjanya, Naufal pun memilih tinggal di sebuah indekos Panggang Ayom, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Naufal di saat itu masih berstatus lajang. Dia kerap menggunakan waktu luangnya untuk berkencan dengan beberapa wanita yang biasanya dia kenal melalui aplikasi kencan, yaitu aplikasi hijau atau Omi, di mana Naufal mengetahui aplikasi tersebut dari iklan Instagram. Dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024, saat tengah menjelajahi aplikasi tersebut, Naufal pun saling cocok dengan Siti. Di saat itu, mereka mulai berkenalan. Percakapan mereka yang awalnya sederhana menjadi semakin hangat dan intens. Keduanya merasa nyaman satu sama lain, sehingga mereka berdua menjadi semakin dekat meski hanya dalam waktu singkat, yaitu dalam kurun waktu 4 hari saja. Dalam 4 hari tersebut, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu pertama kalinya. Mereka sepakat bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober, di mana mereka berencana akan menghabiskan waktu berdua dengan jalan-jalan ke alun-alun Kendal dan Kaliwungu untuk mengenal satu sama lain, sekaligus juga kesempatan untuk menciptakan kenangan baru yang menyenangkan. Singkat waktu, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam hari, untuk bertemu dengan Naufal, Siti pun diam-diam keluar dari pondok pesantren dan menunggunya di samping gang dekat pondok pesantren tempat mondok agar tidak ada orang dari pesantren yang mengetahui dan melihat keberadaannya. Sementara Naufal yang sudah selesai, bersiap hendak berangkat menjemput Siti. Namun, sebelum berangkat, Naufal diam-diam menyelipkan sebuah pisau belati dengan gagang berwarna biru di belakang pinggangnya. Dia memastikan kalau pisau belati tersebut tersamarkan oleh pakaian yang dia kenakan. Pisau belati tersebut sebelumnya dia beli secara online lewat marketplace seharga 55.000. Dan siapa sangka sobat, pria yang akan ditemui oleh Siti ternyata memiliki sisi gelap di balik sosoknya yang tampak sederhana dan baik. Rupanya, Naufal, pria yang akan dikencani Siti ini, memang suka mengencani banyak wanita, dan Naufal sering sekali mengajak para wanita tersebut yang menurutnya cocok dan dapat membuatnya nyaman untuk berhubungan intim. Namun gilanya, Naufal ini kerap menggunakan pisau belati yang dia miliki tersebut untuk mengancam para wanita yang dia kencani agar mau berhubungan yang lebih intim dengannya. Dan apesnya, Siti adalah salah satu sasaran dan target Naufal selanjutnya. Setelah Naufal selesai bersiap-siap, Naufal pun tancap gas, berangkat dengan sepeda motornya untuk menjemput Siti, sesuai dengan lokasi yang sudah dikirimkan oleh Siti, yang menunjukkan di mana saat itu Siti berada di gang samping pondok pesantren tempat dia mondok. Di sisi lain, Siti yang sudah setia menunggu Naufal di samping gang pondok pesantren, setelah menunggu beberapa saat, dia pun akhirnya bertemu dengan Naufal yang datang untuk menjemputnya. Mereka yang tidak mau buang-buang waktu langsung tancap gas untuk memulai perjalanan mereka ke alun-alun Kendal dan Kaliwungu sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Di perjalanan, mereka yang baru bertemu setelah 4 hari berkenalan pun menghabiskan waktu di perjalanan dengan ngobrol-ngobrol lebih intens. Hingga tanpa sadar keduanya pun akhirnya sampai ke lokasi yang mereka tuju, yaitu alun-alun Kendal. Di sana Naufal mulai mengajak Siti berkeliling di sekitar alun-alun. Setelah itu melanjutkan perjalanan mereka ke pasar dan alun-alun Kaliwungu. Kebersamaan yang mereka lalui berdua ternyata membuat keduanya saling merasa nyaman dan bahagia dengan kebaikan dan perhatian yang mereka saling berikan. Setelah menghabiskan waktu bersama Siti, Naufal pun mulai berpikir untuk menjalankan niatnya, yaitu mengajak Siti untuk berhubungan badan. Dan untuk mencapai tujuannya tersebut, Naufal pun berdalih ingin membelanjakan Siti sepatu agar mereka punya waktu lebih lama untuk berdua. Dan Siti yang tidak curiga sama sekali, di saat itu setuju saja dengan ajakan Naufal. Malah Siti merasa senang karena hendak dibelikan sepatu. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka, Naufal dan Siti sempat mampir di sebuah indekos, yaitu indekosnya Naufal, yang mana di saat itu rencananya mereka akan mengambil tas dan beberapa makanan ringan. Meski memiliki niat buruk, Naufal memilih untuk tidak melancarkan rencananya di dalam kosnya sendiri. Entah apa alasannya. Namun yang jelas, dia memutuskan untuk mengajak Siti ke daerah Boja, Kendal. Kemungkinan besar Naufal berusaha menghindari melakukannya di kosnya sendiri karena menurutnya kosnya tersebut cukup ramai. Dengan memilih tempat yang lebih sunyi dan terpencil, Naufal berharap dapat menjalankan rencana bejatnya tanpa gangguan dan resiko diketahui oleh orang lain. Setelah dari indekos Naufal mengajak Siti menuju Boja lewat jalur Kaliwungu yang mana malam itu tampak sangat sepi. Dan dalam perjalanan tersebut, Siti pun menanyakan kepada Naufal mengenai rute perjalanan mereka. Kurang lebih Siti bertanya seperti ini. Ini kita mau kemana sih? Katanya mau belanja, tapi kok jalannya sepi banget. Aku takut loh di sini.
Mendengar Siti yang mulai ragu, lantas Noval akhirnya menyampaikan maksudnya. Dia mengatakan kepada Siti kalau dia mengajak Siti ke tempat tersebut untuk melakukan hubungan badan. Kurang lebih Noval berkata seperti ini. Gituan yuk, ucap Noval dengan frontalnya. Mendengar perkataan Noval, Siti pun dengan cepat langsung menolaknya. Dia berkata, "Ih, apa sih kamu? Enggak lah, gak mau aku. Udah, antar pulang aja sekarang. Jangan macam-macam ya." Mendengar penolakan dari Siti, Noval lantas merasa kesal saat mereka berada di area cagar alam hutan Darupono, di mana suasananya semakin sepi, ditambah dengan gelapnya malam yang terasa mencekam, membuat Siti jadi semakin takut. Siti pun kemudian meronta-ronta, minta untuk diantarkan pulang, saking takutnya dengan niat Noval yang sudah buruk. Di saat itu Siti berkata, "Aku mau pulang, cepet antar aku pulang, aku gak mau." Noval yang di saat itu semakin kesal mendengar ucapan Siti dan dia menghentikan laju motornya. Dia kemudian turun dari motor dan memaksa Siti untuk ikut dengannya ke area hutan. Namun Siti yang tidak mau mengikuti perintah Noval kemudian berusaha melawan dengan menampar dan mencakar pipi Noval. Karena Siti melawan dan Noval semakin emosi, Noval pun mulai mengeluarkan jurusnya, yaitu mengancam Siti dengan mengeluarkan pisau belati yang dia sembunyikan di belakang pinggangnya. Melihat Noval ternyata membawa senjata tajam, Siti lantas panik. Dia berusaha melawan, karena Siti di saat itu masih terus melawan. Akhirnya Noval jadi gelap mata. Dia dengan cepat langsung memiting leher Siti dengan sangat kuat, hingga Siti di saat itu tidak bisa bernafas. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Siti masih berusaha melawan, dan Siti yang terus melawan akhirnya membuat Noval menjadi semakin geram. Hingga pada akhirnya, Noval menggunakan pisau belati yang dia pegang untuk menggorok bagian leher Siti. Seketika, Siti yang tidak pernah menyangka akan berada di situasi ini berteriak kesakitan. Dia berteriak sejadi-jadinya, merasakan sakit yang begitu amat dahsyat di lehernya yang mulai disayat dan mengalami luka menganga. Siti pun jadi tidak berdaya. Dia terjatuh ke tanah. Cairan merah menyembur deras dari luka yang menganga di lehernya. Perlahan Siti mulai kehabisan banyak cairan merah. Tubuhnya semakin lemas dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di lehernya. Dan dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Lehernya yang sudah putus dan menghambat pernafasannya kemudian membuat dia tewas di tempat. Melihat Siti yang sudah tidak berdaya dengan kondisi yang mengerikan, di saat itu Noval baru sadar bahwa dia sudah melakukan hal keji. Dan dengan kekejiannya, Noval di saat itu malah ingin memanfaatkan tubuh Siti yang sudah tidak berdaya. Dia tidak peduli, dia sudah kepalang tanggung. Dia langsung melepas celana panjangnya dan celana dalam Siti. Kemudian Noval merudah paksa jasad Siti dalam kondisi yang berlumuran cairan merah. Sambil melakukan aksi bejatnya, Noval merekam aksinya tersebut dengan handphone. Setelah puas merudah paksa Siti, Noval yang tidak mau aksinya ketahuan memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Noval memutuskan untuk mengambil handphone Siti untuk menghilangkan jejak barang bukti sekaligus mendapatkan keuntungan. Setelah itu, Noval meninggalkan jasad Siti dalam kondisi yang memilukan, tergeletak di tengah-tengah hutan. Noval pun kembali ke kamar kosnya di daerah Kaliwungu sambil membawa handphone Siti. Dan keesokan harinya, Noval memutuskan untuk segera menjual handphone tersebut di wilayah Magelang. Dengan cara ini Noval berusaha menghapus jejak perbuatannya sehingga keberadaannya mungkin tidak bisa ditelusuri. Sekaligus uang hasil penjualan handphone tersebut bisa dia gunakan untuk bersenang-senang atau sekedar untuk makan-makan. Seusai menjual handphone tersebut, Noval mencoba menghilangkan rasa panik dan hidup seperti biasa. Dia bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Benar-benar seorang eksekutor yang kejam. Dia kembali ke Kendal dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Noval kembali bekerja di pabrik kawasan ekonomi khusus Kendal, berusaha menyembunyikan rahasia kelam yang baru saja dia lakukan. Namun di sisi lain, pada hari Kamis, tepat di tanggal 17 Oktober tahun 2024 pagi hari, ada seorang petani yang hendak menuju ke sawah. Di saat itu dia melintas di area cagar alam hutan Darupono, tepatnya di sebuah lahan perkebunan jagung yang tidak jauh dari bekas kandang kambing di desa Darupono, kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Di saat itu dia dikejutkan ketika dia menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi setengah berbusana. Penemuan jasad tersebut langsung menghebohkan warga sekitar, hingga akhirnya warga sempat menghubungi Polres Kendal untuk melaporkan temuan jasad wanita itu. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga segera langsung menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Tim kepolisian yang datang kemudian melakukan olah TKP. Di TKP, selain jasad wanita dalam kondisi yang begitu mengenaskan dengan luka robek di leher kirinya, juga ditemukan adanya barang-barang lain milik korban. Di antaranya ada celana dalam yang berwarna pink, masker warna hitam, serta celana panjang berwarna hitam,
tas berwarna krim, dan juga kosmetik. Sementara itu, polisi langsung mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi juga berupaya melakukan pemeriksaan mendalam termasuk meminta keterangan dari saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi pada jasad, polisi akhirnya dapat mengetahui identitas dari jasad itu, yaitu seorang gadis muda yang merupakan santriwati di salah satu pondok pesantren di Kendal, Jawa Tengah yang bernama Siti. Kemudian, polisi segera mengabari kabar duka tersebut kepada pihak pondok pesantren dan juga keluarga korban. Pihak keluarga di saat itu mengetahui kabar putri mereka sudah tewas secara mengenaskan. Awalnya tidak percaya, mereka bingung. Bukannya anak mereka itu ada di pesantren. Dan di saat itu, dengan rasa tidak percayanya, mereka langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan semuanya. Dan setelah mereka memastikan, di saat itulah betapa hancurnya hati mereka setelah mengetahui ternyata benar jasad wanita yang ditemukan tersebut adalah putri mereka yang bernama Siti. Di saat itu, tanpa berlama-lama, keluarga langsung meminta jasad Siti untuk dipulangkan, lalu dimakamkan. Siti dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat yang ada di dekat rumahnya di daerah Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, tepat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, malam harinya. Isak tangis mengantarkan kepulangan Siti. Di saat itu keluarga masih bingung, apa kesalahan mereka? Mengapa bisa putri mereka dihabisi secara mengenaskan seperti itu? Pihak keluarga meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku, karena mereka merasa penasaran apa yang sudah dilakukan oleh putri mereka sehingga dia harus dihabisi sedemikian. Di sisi lain, polisi sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan berdasarkan keterangan dari saksi serta barang-barang bukti yang ditemukan, mulai dari pelacakan sidik jari hingga adanya rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas dari pelaku dan dapat melacak keberadaannya. Di saat itu, polisi mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang pria yang bernama Noval, dan Noval pun akhirnya berhasil diringkus di rumah kosnya di daerah Panggang Ayom, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, setelah 1 minggu lamanya pencarian terhadap Noval ini. Polisi menangkap Noval tepat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 4 dini hari. Bersamaan dengan ditangkapnya Noval, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau belati bergagang biru, sepeda motor, jaket berwarna merah, serta celana panjang jeans yang juga disita dari tangan Noval. Noval yang ditangkap di saat itu segera diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Noval yang didesak akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang sudah menghabisi nyawa Siti. Kepada polisi, Noval mengungkapkan jika dia tega melakukan perbuatan keji terhadap Siti karena merasa kesal Siti tidak mau diajak berhubungan badan. Kepada polisi juga Noval mengaku bahwa dia meruda paksa Siti setelah Siti tewas, yang mana sambil melakukan aksi bejatnya, Noval mengaku sempat merekamnya dan dia mengakui hal itu untuk dia konsumsi pribadi. Saat menceritakan kronologinya, Noval pun sempat berdalih jika dia ingin mengeksekusi Siti dengan menggunakan bambu. Namun karena polisi curiga dengan kebohongan dari keterangan Noval, karena berdasarkan luka pada tubuh Siti, seperti luka gorokan senjata tajam, sehingga Noval diminta untuk menunjukkan di mana dia membuang bambu yang dia katakan untuk dia jadikan senjata tersebut. Namun Noval tidak bisa menunjukkannya karena memang dia berbohong. Dan di saat itu dia mengakui bahwa dia hanya menggunakan sebilah pisau belati yang dia sembunyikan di kamar kosnya. Dan saat kamar kosnya digeledah, polisi pun menemukan pisau tersebut. Dan di saat itu, Noval juga berdalih jika senjata tajam tersebut yang kerap dia bawa kemanapun dia pergi hanya untuk menjaga diri. Dia hanya tidak membawa senjata tersebut saat bekerja. Selain saat bekerja, dia selalu membawanya. Yang mana rupanya pisau belati tersebut sering dia gunakan memang untuk melancarkan aksinya dalam mengancam wanita-wanita yang ingin dia kencani agar mau melakukan hubungan badan dengannya. Atas perbuatan tersebut, Noval dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 285 KUHP tentang pemaksaan hubungan badan, serta pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Siti, seorang santriwati pondok pesantren yang harus berakhir mengenaskan di tangan teman kencan yang dia kenal dari aplikasi kencan online. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?